Kata-kata branding akhir-akhir ini menjadi sangat populer dan terutama kaum milenial sering membahasnya. Branding. Bagaimana kita membrandingkan diri, bagaimana personal branding, bagaimana kita membuat sebuah brand untuk sebuah produk. Nantikan bahasan saya bersama Musa Widiatmodjo. Saat ini saya berada di Fashion Legacy di Sarinah Tamrin dengan program Fashion Guru, sebuah program yang didedikasikan kepada masyarakat untuk memberikan informasi dan ilmu mengenai dunia fashion. Pada saat kita mendengar kata-kata brand, sebetulnya secara mudah brand itu adalah nama. Jadi sebuah nama yang diberikan kepada sebuah produk. Misalnya sosok saya sebagai seorang manusia, saya diberi nama adalah Musa. Kemudian saya mempunyai pekerjaan sebagai seorang ahli di bidang fashion atau sebagai guru fashion. Maka itu adalah menjadi sebuah konsep merek atau brand. Jadi dengan kata lain adalah brand itu tentunya tidak hanya sekedar nama, tetapi juga ada hubungannya dengan produk yang membawa nama tersebut. Bukan sekedar bagaimana mempopulerkan brand, tetapi lebih kepada apa sih yang ingin kita capai kepada brand tersebut sehingga brand tersebut bisa dihubungkan dengan sesuatu. Misalnya brand X yang dihubungkan dengan karena kualitasnya yang bagus, desainnya yang canggih. Atau brand Y yang misalnya dihubungkan dengan kategori yang murah tetapi berkualitas. Jadi brand itu bukan hanya sekedar nama, tetapi adalah apa yang dihubungkan, apa yang diasosiasikan pada saat kita menyebut nama, merek, atau brand tersebut. Jadi sebetulnya pada saat kita mendengar kata-kata brand, merek, label, itu sebetulnya adalah istilah-istilah asing, baik itu dari bahasa Belanda, bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Kita sering mendengar kata membranding, istilahnya membuat terkenal. Terkenal karena apanya? Nah, itu yang harus berhati-hati karena kita tidak hanya sekedar menjual merek, tapi kita menjual produk dan service yang terkait dengan brand atau nama tersebut. Nah, kemudian di dalam industri kreatif kita yang kurang lebih hampir 10 tahun ini mulai ditekuni oleh pemerintah, kita sering mendengar istilah-istilah brand lokal. Brand lokal itu adalah brand yang dilahirkan di daerah lokal tersebut. Misalnya brand yang dilahirkan di Tokyo, itu menjadi brand lokalnya Tokyo. Tapi kalau brand yang dilahirkan katakanlah di Jogja, itu menjadi brand lokalnya Jogja. Tetapi kalau pada saat kita bicara brand lokal Jogja yang berada di Jakarta, maka brand itu sudah tidak menjadi brand lokal lagi sebetulnya, tetapi sudah menjadi brand nasional. Nah, kalau brand tersebut sudah menginternasional, maka beda lagi. Jadi sebenarnya itu hanya istilah penamaan saja. Yang perlu kita perhatikan adalah sebagai insan kreatif yang ingin menciptakan brand atau produk, kita harus mengingat dan mempelajari bahwa sejarah dari semua brand yang ada di dunia ini, semua larinya atau mengerucutnya adalah kepada produk itu sendiri. Jadi jangan dibalik, jangan branding duluan, produk belakangan. Karena pada intinya konsumen itu tidak membeli branding,
tetapi membeli produk. Hanya branding itu kemudian mempunyai added value atau nilai tambah bahwa brand tersebut identik dengan produk fashion, identik dengan produk fashion dari Jogja, produk fashion dari Bali, atau produk fashion dari Paris, atau produk fashion dari Amerika. Dan setiap brand itu mempunyai target market yang berbeda-beda. Jadi brand bukan harus melulu menjadi sesuatu yang sangat mahal, sangat mewah, bukan. Tetapi brand itu harus tepat sesuai dengan yang ingin disasarkan kepada target-target konsumen yang ingin dituju dari koleksi atau merek-merek branding tersebut. Jadi kalau kita bicara brand, itu tidak selalu mahal. Tentunya kembali lagi kita harus meneliti, melihat dulu kenapa sebuah brand itu menjadi sangat mahal. Biasanya yang membuat brand itu mahal adalah kualitas. Itu nomor satu. Yang kedua adalah sejarah. Jadi selama brand tersebut memiliki usia yang lama, yang sudah tua, maka sejarahnya panjang. Dengan sejarah yang panjang, semakin matang usia, semakin matang produknya, maka semakin berkualitas dan akan menjadi semakin mahal. Karena intinya uang itu sama dengan kualitas. Jadi dengan kata lain bahwa murah bisa saja berkualitas di kelasnya. Mahal bisa saja berkualitas di kelasnya. Premium bisa berkualitas di kelasnya. Jadi brand itu tidak selalu identik dengan mahal. Nah, disinilah yang kadang-kadang kita perlu ingat seperti yang pernah saya bahas sebelumnya, bedakan antara fashion, baju, style dengan brand. Jadi bukan berarti seseorang yang bisa membeli tas atau busana dengan brand yang mahal, lalu kemudian langsung berarti orang tersebut mempunyai style yang bagus. Itu berbeda. Karena pada akhirnya ingat kembali, style adalah bagaimana kita memadu-madankan atau menggabung-gabungkan antara produk yang satu dengan produk yang berikutnya. Jadi kalau kita membeli produk brand dengan nilai yang mahal, sebetulnya yang kita beli adalah hanya sebatas kualitas. Namun banyak orang yang merasa bahwa dengan membawa brand tersebut dengan harga yang mahal, maka itu meningkatkan gengsi si pemakainya. Tidak salah, itu memang sangat benar bahwa itu memberikan dampak nilai, memberikan informasi ke masyarakat di sekelilingnya bahwa saya mampu membeli sebuah tas, sebuah sepatu, sebuah baju dengan harga yang sangat mahal. Tetapi pertanyaan berikutnya, apakah si pemilik produk tersebut yang mampu membeli juga memiliki selera yang tinggi di dalam menstyling, memadu-madankannya di dalam kesempatan pada saat mereka memakai produk tersebut.